Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kaum Yahudi saat ini sudah tersebar luas di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang dibekali dengan kepintaran yang tinggi. Beberapa orang terpintar di dunia merupakan kaum Yahudi, seperti pendiri dari sosial media Facebook, pimpinan Google, dan masih banyak lagi. Kita juga mengetahui bahwa Israel menjadi negara dengan penduduk penganut Yahudi sangat banyak. Mereka memerangi Palestina yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam. Tentunya hal ini menjadi perhatian publik dunia. Tindakan licik mereka pun dalam mengambil wilayah Palestina membuat masyarakat di dunia ini menjadi geram. Selain itu, perlakuan kasar para tentara Zionis Israel pun juga cukup keji. Allah Ta'ala pun telah menjanjikan 3 hal untuk bangsa Yahudi yang ada di dunia ini. Lalu apa saja janji Allah Ta'ala kepada mereka sahabat beriman? Dan benarkah ada satu janji yang belum terpenuhi sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut 3 janji Allah kepada kaum Yahudi, 1 belum terpenuhi. Apakah itu? Versi dari Magenta Islam. Menghukum bangsa Yahudi atas kejahatannya. Kejahatan bangsa Yahudi bukan hanya isapan jempol belaka, banyak fakta yang terlihat dan diketahui oleh seluruh dunia. Penyerangan Israel terhadap warga Palestina menjadi salah satu contoh nyata tindakan keji bangsa Yahudi. Mereka memang diberikan kepintaran yang berlebih, namun hal tersebut dipakai untuk menghancurkan dan mencuri wilayah Palestina. Dalam peta wilayah yang tersebar di media sosial pun terlihat perkembangan wilayah Israel yang mengambil sebagian besar wilayah Palestina. Allah Ta'ala pun berjanji akan menghukum semua bangsa Yahudi atas kejahatan yang telah dilakukan selama hidup di muka bumi. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Maka dari ayat tadi sahabat beriman juga sudah menjelaskan bahwa bangsa Yahudi memiliki sifat yang sangat arogan dan membawa kehancuran untuk sekitar. Hal ini akan menyiksa bagi kaum yang tinggal di sekitar mereka karena tindakannya yang semena-mena. Menurut catatan sejarah sendiri, bangsa Yahudi sering melakukan kerusakan dan kejahatan. Namun karena janji Allah Ta'ala tersebut, bangsa ini pun juga telah mengalami kehancuran berulang kali. Bahkan mereka pun pernah hampir punah karena kekuatan Babilonia dan juga Roma. Pada zaman Perang Dunia Kedua pun Jerman memburu umat Yahudi karena dianggap sebagai ancaman yang sangat nyata. Hal ini merupakan hukuman untuk mereka di dunia seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Sungguh hukuman dunia amat pedih untuk mereka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kebangkitan bangsa Yahudi. Setelah kehancuran yang dirasakan oleh mereka, kali ini bangsa Yahudi mengalami kebangkitan yang luar biasa. Mereka bermunculan dari segala penjuru dan tersebar di berbagai negara.
Bangsa Israel, sahabat beriman, menjadi salah satu negara maju yang sangat kuat di perekonomian serta pertahanan negaranya. Kebangkitan tersebut merupakan janji dari Allah terhadap bangsa Yahudi. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Saat ini janji tersebut sudah terjadi. Bangsa ini menjadi salah satu yang terkuat di muka bumi. Mereka dibekali otak yang luar biasa cerdasnya. Tokoh dunia seperti Albert Einstein, Mark Zuckerberg yang sangat berpengaruh di dunia merupakan bangsa Yahudi. Dengan kepintaran mereka banyak menaklukkan dunia. Bahkan bisa jadi mereka akan mengendalikan dunia dengan kejeniusannya. Hal ini menjadi ancaman untuk seluruh umat manusia. Namun kesempatan dari kebangkitan yang Allah Ta'ala berikan tidaklah mengubah sifat mereka. Tetap saja bangsa Yahudi muncul dan bangkit dengan arogansi yang berlebihan. Mereka berpikir di atas segalanya dan dapat mengalahkan siapa saja. Banyak kejahatan yang dilakukan tanpa berpikir dampak dari negara atau masyarakat atas tindakan kejahatannya. Contohnya adalah tindakan Israel kepada Palestina yang terus menyerang, menekan hingga membunuh masyarakat Palestina untuk mendapatkan wilayahnya dan mengusir bangsa Palestina dari tempatnya. Hal ini menjadi sorotan publik di dunia. Banyak negara ini yang mendapatkan banyak kecaman dari berbagai negara. Tetapi hal itu tidaklah membuat mereka gentar dan menurunkan arogansi yang dimiliki. Mereka pun tetap teguh pada pendirian dan terus melakukan berbagai macam kejahatan di dunia ini. Sungguh keji, bukan sahabat beriman? Kehancuran bangsa Yahudi. Kebangkitan bangsa Yahudi ini membuat banyak orang geram. Kesombongan dan kejahatan yang diperlihatkan menjadi salah satu penyebabnya. Namun kita sebagai umat muslim yang beriman tidaklah perlu khawatir dan melakukan tindakan gegabah terhadap mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa bangsa Yahudi akan hancur kembali. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik atau berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Hal ini menjadi salah satu janji Allah Ta'ala yang masih belum terjadi. Namun Allah tidak pernah mengingkari janji kepada hambanya. Tentunya bangsa Yahudi akan kembali mengalami kehancuran karena perbuatannya sendiri. Semua kejahatan dan kesombongan yang ada pada mereka, sahabat beriman, akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan diri mereka. Jika kita lihat sekarang ini, banyak yang bilang ketangguhan bangsa Yahudi sangat kokoh dan tidak bisa tergoyahkan. Namun semua itu akan sirna atas izin Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka minumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidaklah kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Oleh karena itu tetaplah bersabar dan janganlah melakukan tindakan seperti yang bangsa Yahudi lakukan. Karena jika seperti itu, kita sama saja seperti mereka. Teruslah bersabar dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Saat waktunya tiba, kehancuran itu akan datang kepada mereka. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.